Nomor 1, hasil dari operasi vektor 5BC dikurang sepertiga AB adalah untuk soal kisi-kisi yang akan kita mulai dari nomor 1 yang harus dijalankan oleh semuanya adalah mencari BC. BC itu di sini adalah C kurang B ya, titik C-nya min 1, 63 dikurang B min 5, 3, 4. C min B. Nah ini kalau dihitung hasilnya min 1 kurang min 5 itu 4 ya. 4, 6 kurang 3, 3 kurang 4 min 1. Lanjut nanti BC-nya dikali 5 gitu ya, sehingga 5 kali BC, 5 kalinya dari vektor BC adalah 20, 5 kali 3, 15, 5 kali min 1, min 5. Selanjutnya mencari AB. AB itu adalah B min A, titik B-nya min 5, 3, 4, dikurang A, 1, min 3, 1. Hasilnya min 5 dikurang 1, min 6. 3 kurang min 3, 6. Ya, karena min ketemu minus positif. Dan 4 kurang 1, 3. Sehingga untuk nilai sepertiga AB nilainya sama dengan sepertiga kali minus 6 itu minus 2, sepertiga kali 6, 2, sepertiga kali 3, 1. Kesimpulannya untuk pertanyaan soalnya yaitu 5BC dikurang sepertiga AB adalah 20, 15 min 5 dikurang min 2, 21. 20 dikurang min 2 plus berarti 22. 15 dikurang 2, 13. Dan min 5 kurang 1 minus 6. Jadi kalau dibikin vektor basis 22i tambah 13c min 6k. Itu jawabannya 22i plus 13c min 6k adalah yang C. Seperti itu cara mengoperasikan pengurangan dan perkalian skalar dari vektor yang kita cari tadi. Nomor selanjutnya nomor 2 ada vektor A, B, dan C. Di mana di sini yang diketahui 2A kurang 3B sama dengan C, berarti kita di sini harus mengoperasikan dulu pengurangan dari vektor ini supaya nanti bisa mencari nilai yang belum diketahui. Yaitu kita mulai 2 dikali A, A-nya itu min 5, min P, dan 7. Dikurang 3 kali B-nya minus Q, minus 8 dan 4. Sama dengan C, C-nya 5, min 4, dan R. Yang kita butuhkan nanti vektor C-nya dulu ya. Baru kita bisa mencari ke pertanyaan soalnya, yaitu panjang dari 4 kali vektor C. Nah ini kalau kita kalikan duanya yang ini ya, yang kali vektor A tadi, itu menjadi min 10, min 2P, dan 14. Untuk yang selanjutnya dikurang 3 kali min Q, 3Q, min 3 kali min 8, min 24. 3 kali 4, 12. Sama dengan 5 min 4R. Nah, karena yang kita butuhkan hanya R aja, berarti kita fokusnya ke bawah saja ya. Yang ini ya. Yang 14, 12, sama R. Jadi nanti R-nya itu adalah 14 kurang 12 adalah sama dengan 2. Sehingga kesimpulannya vektor C-nya kita dapatkan 5, min 4, dan 2. Nah, dari sini barulah kita bisa mencari panjang 4 kali C ya. Berarti kalau 4 kali vektor C itu kan berarti jadinya nanti 4 kali 5, 20.
min 16, 4 kali 2, 8. Sehingga nanti kalau panjang vektornya tinggal diakarkan 20 kuadrat tambah min 16 kuadrat tambah 8 kuadrat, yaitu 400 tambah 256 tambah 64. Nah, nanti hasil dari 400 tambah 256 tambah 64 itu adalah akar 720. Kalau akar 720 itu sama saja dengan 144 kali 5. Jadi hasilnya adalah 12 akar 5 yang B. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu ada vektor A dan B yang membentuk sudut 30 derajat. Panjang A 6, panjang B 4 akar 3. Di sini kita mengecek pernyataan benar atau salah dari ketiga pernyataan ini. Yang pertama adalah yang A dot A tambah B. Ini kan ada sifatnya ya, yaitu dikali ke dalam vektor A-nya kali pelangi menjadi A dot A tambah A dot B. Nah, kita tahu A dot A itu sama saja dengan panjang A kuadrat. Kalau A dot B bisa kita jabarkan jadi panjang A kali panjang B kali cos. Ini rumus dari A dot B ya. A dot B itu adalah panjang A kali panjang B kali cos alfa. Nah, ini kita cari panjang A-nya 6, berarti 6 kuadrat. Lalu panjang A 6, panjang B-nya 4 akar 3, lalu dikali sama cos 30 derajat. 6 pangkat 2, 36. Ini 6 kali 4 akar 3, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, 4 bagi 2, jadi 2. 2 kali 6, 12 kali akar 3, kali akar 3 kan 3 ya. 36, 36 tambah 36 itu 72. Berarti pernyataan 1 benar ya, kalau dia hasilnya 72. Yang kedua adalah mencari 2A min B dot A min 2B. Nah, ini hasilnya harus 12 ya nanti ya. Kita cek, kita kaliin pelangi ya, karena ini bentuknya seperti pemfaktoran ya. 2A kali A, 2 panjang A kuadrat. Ini min 4, min 1 berarti min 5 ya. Min 5A dot B ditambah 2 kali panjang B kuadrat. Berarti 2 kali 6 kuadrat min 5 kali A dot B. Tadi hasil A dot B itu kalau kita hitung yang bagian ini ya. Tadi yang bagian ini A dot B itu dia hasilnya nanti 36 ya. Tadi sudah kita hitung ya. Ditambah 2 kali panjang B-nya 4 akar 3 kuadrat. Berarti 72 ya. Dikurangin 36 kali 5 itu adalah 180. Ditambah 4 akar 3 kuadrat kali 2 itu adalah 96. Nanti kita hitung hasilnya adalah min 12. Tapi di situ adalah 12. Berarti pernyataan kedua salah. Dan yang ketiga terakhir pernyataan mencari A tambah B panjangnya berapa gitu ya. Ini sama seperti biasa yang sudah kita bahas di kelas. Ini kita kuadratkan dulu panjang A tambah B-nya, baru di akhir kita akarin. Dan ini kalau sifatnya dikali pelangi jadi panjang A kuadrat tambah 2A dot B tambah panjang B kuadrat. Panjang A-nya itu adalah 6 kuadrat gitu ya. 6 kuadrat tambah 2 kali A dot B. A dot B-nya itu adalah 36 tadi ya, sudah kita hitung. Panjang B kuadrat berarti 4 akar 3 kuadrat. Nah, hasilnya nanti adalah sama dengan 36 tambah 72 tambah 48. Nah, itu kalau kita hitung hasilnya adalah akar 156.
sorry, 156 dulu, nanti habis itu baru diakarin ya. Kalau kita mau nyari panjang A tambah B kan tadi masih kuadrat, ini kita akarin jadi AK 156. AK 156 itu artinya sama saja dengan akar 4 kali 39 atau 2 akar 39 nilainya. Berarti nomor 3 benar. Nilainya adalah 2 akar 39. Jadi jawaban nomor 3 adalah BSB. Seperti itu semuanya. Bisa kita lanjut nomor 4. 4 itu kita menggunakan rumus A dot B juga sama dengan yang tadi nomor 3 ya. Karena kita mau nyari alfa di sini khususnya kosekan kuadrat alfa ya. Nah, berarti nanti rumus yang digunakan ya, berarti pertama kita cari cosnya dulu. Kalau cos alfa itu adalah A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, A dot B itu kan dikaliin per elemen ya. I sama I, J sama J, K sama K. Nah, ini I sama I 2 kali 3 tambah min 4 kali min 4 tambah 4 kali 5. Dibagi panjang A-nya adalah akar 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akarin lagi 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nanti kita hitung hasilnya yang ini 6 tambah 16 itu adalah 22 tambah 4 kali 5 20 itu 42. 42 dibagi ini akar 16 tambah 16 tambah 4 itu adalah akar 36 dikali akar yang ini 9 tambah 16 tambah 25 50. Berarti hasilnya cos alfa sama dengan 42 dibagi 6 kali 5 ke 2 ya, akar 50 itu. 42 bagi 6 7. Nah, ini berkos ya. Nah, nanti kita gambar segitiganya, segitiga siku. Kalau cos itu kan rumusnya adalah samping per miring. Di 7 per 5 ke 2. Nanti depannya berarti pakai Pitagoras. Itu kalau dicari hasilnya 1 ya. Dari 50 dikurang 49. Sehingga kita bisa mencari nilai kosekan kuadrat alfa. Kalau kosekan itu kan rumusnya adalah miring dibagi depan atau kebalikan dari sin ya. Dikuadratkan miringnya 5 akar 2, depannya 1 dikuadratkan. Nah, 5 akar 2 pangkat 2 kan 50 ya. 50 bagi 1 tetap 50. Berarti nomor 4 jawabannya yang A, 50. Nilai kosekan kuadrat alfa. Seperti itu semuanya. Selanjutnya nomor 5. Di sini katanya ada keterangan A tegak lurus B. Dan pertanyaannya adalah panjang 3A min C tambah 2B. Nah, berarti langkah pertama yang kalian lakukan di sini adalah mencari hubungan tadi A tegak lurus B itu dia artinya adalah A dot B sama dengan 0 nilainya ya. Kalau vektor yang tegak lurus maka A dot B-nya 0. Nah, yang A dot B kita kalikan per elemen berarti 3 dikali P pasangannya I sama I. Lalu yang J yang vektor A itu min 1 koefisiennya. Yang B min 4 untuk J-nya, yang K-nya 1 dikali 2 ya. A dot B-nya dengan 0. Ini 3P tambah 4 tambah 2 sama dengan 0. 3P, nah ini pindah ruas 4 tambah 2, 6 jadi min 6, maka P-nya adalah min 2. Berarti kita udah punya vektor yang lengkap untuk vektor B-nya ya. Berarti vektor B-nya karena masih ada P-nya kita ganti min 2 ya. Berarti min 2I min 4C plus 2K. Tinggal kita kerjain pertanyaan soalnya. Yang kedua yaitu pertanyaannya mencari panjang 3A min C tambah 2B. Tapi kita cari dulu operasi yang 3A min C tambah 2B-nya dulu saja. Dimana 3A berarti 3 kali vektor A-nya 3 min 1, 1 dari yang soal ya. Dikurang C, C-nya 5 min 3, 2.
dan B-nya ditambah 2 kalinya ya dari vektor B, yaitu min 2, min 4, dan 2. Nah, ini kita hitung. Hasilnya ini 3 kali 3, 9, 3 kali min 1, 3, dan 3 kali 1, 3. Min 5, min 3, 2, ditambah ini 2 kali min 2, itu min 4, min 8, dan 4. Sehingga kalau kita hitung hasil penjumlahan dan pengurangannya, 9 kurang 5, 4. 4 tambah min 4 itu 0. Habis ya. Min 3 kurang min 3. Min 3 tambah 3, 0 juga habis. 0 tambah min 8, min 8. Dan yang satu lagi 3 kurang 2, 1 tambah 4, 5. Sehingga kesimpulannya yang ketiga, kita bisa mencari yang namanya panjang vektor dari soal itu ya. Jadi panjang 3A min C plus 2B sama dengan akar 0 kuadrat ditambah min 8 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti akar 64 tambah 25 tambah 0 ya. Jadi jawabannya akar 8, 9. Nomor 5 jawabannya adalah yang dodol. Seperti itu semua untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Jadi di sini kita menggunakan rumus yang pernah dibahas di kelas, yaitu vektor P sama dengan N dibagi M tambah N dikali vektor A ditambah M dibagi M tambah N dikali vektor B, di mana di sini N-nya adalah 1, M-nya 2. Ini M, ini N. N-nya itu adalah 1 per M tambah N, 2 tambah 1. Vektor A-nya itu 4, 1, min 1. Karena ini vektor posisi ya. Tentunya ditambah 2 dibagi 2 tambah 1. Vektor B yaitu 1, min 5, 2. Nah, kita hitung di sini hasilnya nanti sama dengan 1/3 dikali 4 itu adalah 4/3. Nanti ditambah sama ini ya. 2/3 kali 1, 2/3. Lalu yang bawahnya 1/3 ditambah min 5 kali 2, min 10/3. Satu lagi yaitu min 1/3 ditambah 2 kali 2, 4. 4/3. Maka hasilnya adalah 6 bagi 3, 2. 1 kurang 10, min 9 bagi 3, min 3. Dan min 1 tambah 4, 3 bagi 3, 1. 2 min 3, 1 itu jawabannya yang E. Seperti itu untuk soal nomor 6. Selanjutnya yang nomor 7. Di situ diketahui ada beberapa informasi ya, yaitu titik A, B, C, dan D. Yang ditanya ada 5 pernyataan, mana yang benar kita hitung. Dimulai dari AB dot BC adalah 22 katanya. Berarti kita harus nyari vektor AB dulu ya semuanya. Kita pertama cari vektor AB dulu. Kita tahu kalau AB itu adalah B min A. B-nya itu 214 dikurang A min 127. Hasilnya adalah 3, 2 kurang min 1. Ya, 3, 1 kurang 2 min 1, dan 4 kurang 7 min 3. Sedangkan untuk vektor BC juga kita cari nilainya, yaitu C min B. C-nya di situ adalah 6 min 32 dikurangi sama B. 214. Hasilnya adalah 4, 6 kurang 2, min 3, min 1, min 4, dan 2 kurang 4 itu min 2. Sehingga berdua ini kita bisa cari AB.BC-nya ya. Berarti AB.BC nilainya sama dengan 3 kali 4 ditambah min 1 kali min 4
Tambah lagi min 3 kali min 2. Kalikan dengan tempat yang sesuai ya. I sama I. J sama J, K sama K. Ini 12 tambah 4 tambah 6 ya. Kalau kita hitung. 3 kali 4, 12. Min 1 kali min 4, 4. 3. Min 3 kali min 2 adalah 6. Hasilnya 22. Pernyataan 1 benar ya. AB.BC 22. Yang kedua, kita akan mencari yang namanya vektor proyeksi skalar ortogonal. Berarti panjang C-nya gitu ya. Nah, panjang C kecil ini bisa kita cari dari rumus mutlak CD.AD ya, sesuai sama informasinya. CD.AD per panjang AD. Gitu ya. Nah, CD itu kan belum kita cari. Berarti kita cari dulu CD-nya. Nah, CD itu kan artinya adalah D min C. Nah, nanti kalau kalian cari D min C itu hasilnya adalah min 1 ya. 5 kurang 6 min 1. 1 kurang min 3 itu 4. Dan 3 kurang 2, 1. Dot. AD itu D min A. Berarti 5 kurang min 1 itu adalah ada 6 ya. D itu D min A. 5 kurang min 1 itu. Sorry, 5 kurang min 1 plus ya. Plus 6. 1 kurang 2 min 1 dan 3 kurang 7 min 4 per yang dari AD. Yaitu 6 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah ini hasilnya nanti kalau yang bawah kan akar 53 ya. Kalau kita cari ya hasilnya akar 53. Yang atas ini min 1 kali 6 min 6 tambah min 4 tambah min 4. Dan hasilnya juga beda nih nanti. Ya, jawabannya itu kalau dimutlakin kan 14 ya, karena min 14 awalnya per akar 53. Masih ada akarnya, tapi di opsi ini nggak ada akarnya, 53-nya. Berarti pernyataan 2 salah. Pernyataan 2 salah, seperti itu ya. Pernyataan 3 selanjutnya, kita mencari proyeksi skalar AB pada CD. Nah, AB CD kan berarti rumusnya adalah AB dot CD per panjang CD sama dengan ini AB dot CD ya. AB tadi vektornya udah dapet ya di awal ya. Vektor AB itu dia nilainya 3 min 1 min 3. 3 min 1 min 3. Kalau CD tadi min 1 4 1. Per panjang CD itu akar min 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Yang bawahnya itu berarti akar 16 tambah 1 17 tambah 1 18. Akar 18 itu kan 3 akar 2 kalau dikecilin. Diubah bentuk lainnya gitu ya. 3 kali min 1 ini dot ya. AB dot CD dikalikan masing-masing. Berarti 3 kali min 1 min 3 dikurang 4 kurang 3. Nah ini hasilnya adalah min 10 kalau dimutlakin 10 per 3 akar 2. Nah nomor 3 pernyataannya benar gitu ya. Jawabannya 10 per 3 akar 2. Untuk selanjutnya yang pernyataan keempat itu mencari proyeksi vektor ortogonal AB pada BC. Nah, tadi kan kita udah nyari itu ya di atas ya AB-nya berapa, CD-nya berapa gitu ya. Nah, ini karena nggak muat kita coba hapus dulu yang bagian sini ya. Yang nomor 2-nya kita hapus karena nggak muat. Nah, tadi kan kita sudah mencari AB dan BC-nya gitu ya. Berarti tugas kalian di sini sebenarnya adalah tinggal bagaimana kalian mendapatkan vektor ortogonal AB pada BC atau C-nya. Berarti di sini pakai rumus yang biasa kita bahas di kelas, yaitu AB.BC sesuai dengan arahnya pada BC, sesuai dengan infonya pada BC dibagi panjang BC kuadrat kali vektor BC. Ini vektor ortogonal ya. Nah, tadi AB.BC itu nilainya 22 di pernyataan 1 sudah didapatkan ya. Sedangkan panjang BC berarti ini diakarin terus kuadrat ya. 4 kuadrat tambah min 4 kuadrat
tambah min 2 kuadrat. Terus nanti dikuadratkan di akhir. Nanti dikali vektor B, vektor BC. Vektor BC itu adalah 4 min 4 min 2. Nah, hasilnya di sini 2 adalah sama dengan 2 dibagi. Ini 16 tambah 16, 32 tambah 4, 36. Akar 36, 6 pangkat 2 kembali ke 36. Kali 4 min 4 dan 2 vektor BC-nya. 4 min 4 min 2, sorry. Nah, 22 bagi 36 bisa bagi 2 ya. Itu jadi 11 per 18. Berarti jawabannya 11 per 18 dikali vektor dari BC yaitu 4 min 4 dan min 2. Dan di sini benar ya. 11 per 18 kali 4 min 4 dan min 2. Itu untuk yang pernyataan keempat. Yang satu lagi pernyataan kelima AB pada CD. Wah, berarti yang bawah ini tinggal diganti model aja ya. Semuanya ini. Dihapus dulu. Ini mutlaknya dihapus juga. Rumusnya kita ganti. Berarti bukan ini panjang ya. Tapi nyari C gitu ya. Berarti yang kelima nyari C. Vektor C adalah AB dot CD per panjang CD kuadrat dikali vektor CD. Nah, tadi kan dikuadratin dulu. CD-nya itu adalah min 1, 4, 1. Nah, ini dikali-kaliin ya. Dikali-kaliin. Min 3, min 4, sama min 3, min 10 tadi ya. Min 10 dibagi sama akar 18 kuadrat itu kan 18 ya. Kali min 1, 4, 1. Dan ini tidak sesuai dengan kuncinya 5 per 18. Berarti nomor 5 salah. Sehingga kesimpulannya nomor 7 yang benar adalah 1, 3, dan 4. Seperti itu untuk nomor 7 semuanya. Selanjutnya adalah nomor 1, esai. Di sini ada panjang A tambah B akar 57 dan panjang A, panjang B sudah diketahui juga. Yang intinya min 3 akar 3 kosekan alfa. Nah, berarti langkah pertama di sini kita harus mengkuadratkan dari panjang A tambah B dengan tujuan mencari A dot B-nya gitu ya. Ini seperti biasa kalau dikuadratkan kali pelangi jadi panjang A kuadrat tambah 2 dot B tambah panjang B kuadrat yang nilainya tadi akar 57, panjang A tambah B kita kuadratkan. Panjang A itu 7, berarti 7 kuadrat tambah 2A dot B tambah 8 kuadrat. Akar 57 itu 57. 7 kuadrat pas 9 ditambah 2A dot B tambah 64. Nanti 2A dot B-nya pindah ruas ke kiri jadi minus ya. 2A dot B 49 tambah 64 itu adalah 113 dikurang 57. Itu. Nah, gimana? 113 kurang 57 itu kan 56. Nah, 56 itu adalah min 2 A dot B. A dot B-nya dipecah lagi menjadi rumus yang biasa kita gunakan yang ada alfanya. Itu panjang A kali panjang B kali cos-nya cos alfa ya. Nah, di sini min 2-nya bisa pindah ruas ke kiri jadi dibagi ya. Berarti 56 dibagi min 2 itu min 28. Nah, panjang A itu kan 7, panjang B-nya 8 kali cos alfa. 7 kali 8, 56. Nanti cos alfanya berarti kalau gitu sama dengan min 28 per 56. Ya. Min 28 dibagi 56 itu kan min setengah. Nah, cos alfa yang nilainya min setengah, alfanya itu adalah 120 derajat karena kuadran 2. Ya, nilainya minus ya kalau cos. Dan yang setengah itu 60 derajat pakai relasi ya. 180 min alfa, 180 per 60 adalah 120 derajat. Sehingga kita bisa mencari kosekan alfa.
Nah, kalau misalkan angka kedua ya, berarti min 3 akar 3 kosekan. Kosekan itu kan kebalikan sin ya. Berarti kebalikan dari sin 120 atau di sini bisa kita tulis dulu aja kosekan 120 derajat. Kita tahu sin 120 derajat itu kan adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dibalik jadi 2 dibagi akar 3 gitu ya. Nah, akar 3 coret berarti min 3 kali 2 itu minus 6 jawabannya. Seperti itu nomor 1. Lanjut nomor 2-nya, di sini kita lihat ada vektor A dan B yang sudah diketahui, walaupun dia belum ada unsur-unsurnya, kita bisa menggunakan bantuan 2A min 3C sama dengan B. Ya, kita rumuskan dulu 2A min 3C sama dengan B-nya gitu ya. Berarti langkah pertama, 2 dikali A, A-nya itu min 2, min 3P, dan 2. Dikurang 3C, C-nya Q, min 21. Sama dengan B, B-nya min 4Q, min 2, dan 1. Itu. Nah, nantinya kita bisa mendapatkan nilai dari A dan B vektornya. Di sini kan ada unsur-unsur PQ yang kita cari dulu ya. Kita mulai dari yang atas dulu. Maka gitu ya. Kita bisa mendapatkan di sini nilai dari 2 kali min 2 kan min 4 ya. Berarti min 4 dikurang 3Q. Ini yang baris awal dulu. Yang atas dulu. Min 4 min 3Q itu adalah sama dengan min 4Q. Nah, maka pindah ruas 4Q kurang 3Q sama dengan 4. Berarti Q-nya adalah 4. Ya. Q-nya adalah 4. Maka lanjut ke P-nya sekarang. Kita ambil yang baris kedua, min 6P, 2 kali min 3 min 6. Min 3 kali min 2 plus 6 sama dengan min 2. Pindah ruas. Min 6P sama dengan min 2 min 6. Berarti min 6P sama dengan min 8. Berarti P-nya adalah sama dengan bagi 2, 4/3. Gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan vektor A apa saja isinya, yaitu min 2I, min 3P, 3 kali 4/3, 3-nya habis, tinggal 4, berarti min 4J ya. Plus 2K. Untuk yang vektor B-nya, di situ jadinya min 4Q, berarti min 4 kali 4. Itu min 16 ya. Karena Q-nya 4. Berarti min 4 kali 4 min 16I. Min 2J plus K. Nah, pertanyaannya adalah posisi skalar vektor B pada A. Berarti panjang C sama dengan A dot B. Si mutlak jangan lupa rumusnya per panjang A. Karena kan B pada A ya. A dot B kayak biasa, kaliin I sama I, min 2 kali min 16, 32, tambah min 4 kali min 2, 8, tambah 2 kali 1, 2. Per panjang A-nya berarti min 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini yang atas itu jadi 42 nilainya ya. Karena 32 tambah 8, 40, tambah itu 42. Yang bawahnya akar min 2 kuadrat 4, 4 tambah 4, 8 tambah 16 ya. 4 tambah 16 tambah 2 kali 2, 4 tadi ya. Nah, itu akar 24 ya. Si skalar ya. Akar 24 itu adalah 2 akar 6. Berarti 42 dibagi 2 akar 6. 42 bagi 2, 21. Berarti jawabannya adalah 21 per akar 6. Itu yang nomor 2. Kurang lebih seperti itu ya teknis pengerjaannya. Sekali lagi buat semuanya.
Pertama cari PQ dulu, dan yang kedua baru bisa mencari panjang atau proyeksi skalar ortogonal vektor B pada A. Seperti itu. Nomor 2 ya tadi. Selanjutnya nomor 3 kita pertama cari vektor posisi P dulu dengan rumus yang sama dengan di pilihan ganda tadi ya, yaitu N dibagi M tambah N kali vektor A-nya 1 min 2 min 2 ditambah M dibagi M tambah N, vektor B-nya 1 min 2, 6. Nah, di sini N-nya kan M banding N-nya 5 banding 3. Berarti di sini 3 dulu nih saya. 3 per 5 tambah 3, 8 ya. Kali 1 min 2 min 2. Tambah M-nya 5. Berarti 5 per, ini sorry bukan 8 maksudnya. 5 tambah 3 tadi ya. Nah, dikali vektor B, yaitu 1 min 2 min 2 sama 6. Ini kita hitung sama-sama hasilnya sama 3 per 8 kali 1 3 per 8. Nanti 3 per 8 ditambah 5 per 8. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada min 2 kali 3 min 6. Berarti min 6 per 8 ditambah min 2 kali 5 min 10 per 8 juga. Satu lagi yang bawah min 6 per 8 lagi. Karena min 2 kali 3. Ditambah 6 kali 5, 30. Berarti 30 per 8. Ini hasilnya 3 tambah 5, 8 bagi 8, 1. Min 6 tambah min 10, min 16 dibagi 8, min 2. Dan 30 per 6, 24 bagi 8, 3. Ini vektor P-nya. Nah, nanti kita tinggal yang kedua, proyeksikan vektor P pada B. Berarti kita bikin C aja di sini ya. Proyeksi vektor. Proyeksi skalar masih ya pertanyaannya ya. Skalar. Berarti pakai panjang ya. Berarti rumusnya kalau proyeksi vektor skalar, vektor ortogonal P pada B, berarti P dot B per panjang B. Nah, P dot B-nya, ini kan B-nya udah ketemu ya di awal ya tadi ya. Vektor B itu kan adalah 1 min 2, 6. Nah, kalau P dot B berarti 1 kali 1 gitu ya, kayak biasa ngitungnya I kali I, tambah J kali J, min 2 kali min 2, K sama K berarti 3 sama 6. Dibagi panjang B nya 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Itu. Nah, hasilnya di sini 1 tambah 4 tambah 18 itu adalah 23 ya. Berarti 23 per, nah ini 1 tambah 4 tambah 36 akarnya adalah akar 41. Berarti jawabannya adalah 23 dibagi akar 41. Itu panjang skalar ya, atau proyeksi skalar vektor ortogonal P pada B. Ya, itu untuk nomor 3 semuanya jawabannya 23 per akar 41. Nomor 4, 2 soal lagi ya untuk kisi-kisi pada siang ini. 4 ini kalau kita lihat dia vektor C adalah proyeksi A terhadap B dan D panjangnya sama dengan vektor C. Berarti kita cari vektor ortogonal dulu ya. C itu A pada B berarti A dot B dibagi panjang B kuadrat kali B ya, kali vektor B. A dot B itu kan I sama I gitu ya, berarti 2 kali 3, J sama J, berarti min 6 dan min 1 koefisiennya. Dan K sama K, 8 kali 2. Berapa? Per panjang B kuadrat, berarti akar 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat lagi kali B-nya, yaitu 3 min 1, 2. Nah, nanti dapat hasilnya itu adalah sama dengan ini 6 tambah 6, 12 tambah 16 itu 28 ya.
28 dibagi sama yang bawahnya itu adalah angka 9 tambah 110, 14. Berarti dikuadratin 14 juga. Kali 3 min 1, 2. 28 bagi 14 kan 2 ya. Berarti hasilnya nanti adalah 6 min 2 dan 4. Nah, nanti panjang C katanya ya. Panjang C akan sama dengan panjang D. Berarti kita cari panjang C dulu nih. Panjang C itu kan tadi sudah ketahuan vektornya 6 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan panjang vektor D itu 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah X kuadrat. Sama-sama akar, akarnya bisa kita hilangkan dengan cara kuadratkan. Berarti ini 36 tambah 4, 40 tambah 16, 56. Ya. Jadi nanti 56 sama dengan, ini jadi hilang akarnya, 4 tambah 16 tambah X kuadrat. Nah, 16 sama 4, 20, pindah luas jadi min 20, berarti X kuadratnya adalah 56 kurang 20, 36. Nanti jawaban X-nya adalah plus atau min 6. Jadi X-nya bisa 6, bisa min 6. Jawabannya 2 ya. Itulah nomor 4 semuanya. Nah, terakhir nomor 5. Diketahui ada vektor A dan B di mana P-nya bilangan bulat. Proyeksi vektor ortogonal A pada B-nya 4 min 2 min 4 yang ditanya proyeksi vektor ortogonal B pada A. Berarti langkah pertama kita nyari P-nya dulu yang belum ketahuan ya. Dari rumus vektor ortogonal A pada B. Yaitu rumusnya adalah A dot B per panjang B kuadrat kali B. Vektor C-nya udah ada. 4 min 2 min 4 sama dengan A dot B dikali-kaliin. 6 kali min P min 6P ditambah 4 kali 1, 4. Tambah min 5 kali P min 5P. Dibagi panjang B kuadrat. Berarti akar P kuadrat min ya, sorry. Ada minnya. Tambah 1 kuadrat, tambah lagi P kuadrat. Ini kuadratin. Dikali vektor B, yaitu min P, 1, dan P. Gitu. Nah, ini jadi hilang akarnya ya, karena kuadratin hilang ya. Terus bawahnya itu jadi 2P kuadrat tambah 1. Ini jadi min 6P tambah 5 kan min 11P ya. Min 11P tambah 4 dikali min P 1P. Gitu. Nah, terus ini kalau kita lihat dia sama-sama bisa bagi min 2. Berarti min 2-nya bisa kita keluarin. Sisanya itu adalah min 2, 1, dan 2. Nah, sama dengan yang ini ya tadi ya. Sama dengan matriks yang ada di sini. Sorry, vektornya gitu ya. Berarti dari sini akan ketahuan nih berapa nilai P-nya. Ya, karena P-nya kan katanya bilang bulat ya. Gitu. Berarti langsung aja nih udah pas banget nih. Udah sesuai ya. Ada angka satunya sesuai sama. Oh berarti bisa dapat disimpulkan P-nya adalah 2. Kenapa 2 yang diambil? Karena kalau kita buktikan di sini yang ada di skalarnya gitu ya, yaitu min 2 sama dengan 11P tambah 4 dibagi 2P kuadrat tambah 1. Coba kita kasih silang ya. Kali silang nanti 11P tambah 4 sama dengan min 4P kuadrat min 2. Pindah ruas jadi 4P kuadrat tambah 11P tambah 6. 4 tambah 2, iya. 6. Nah, ini kalau difaktorin, ya, 4P kuadrat tambah 11P tambah 6,
Itu faktornya adalah 4P, terus ini P, ini min 2, ini plus 2, ini adalah plus 3. Nah kan 2 kali 4, 8, tambah 3, 11P ya. Berarti P-nya min 2 yang diambil karena bilangan bulat. Kalau yang satu lagi kan dia P-nya nggak bulat ya, yaitu min 3/4. Jadi yang diambil adalah yang bulat, min 2. Berarti P-nya min 2, nanti kalau sudah ada P-nya, kalian bisa nyari proyeksi vektor B pada A ya. Berarti kita bikin lagi di atasnya yang kedua, yaitu C A dot B per panjang A kuadrat kali vektor A. A dot B-nya kan min 11P tambah 4. Berarti kan tadi P-nya itu min 2. Berarti min 11 kali min 2 tambah 4 per panjang A kuadrat. Berarti nanti 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 5 kuadrat dikali vektor A 6, 4, min 5. Ini hasilnya nanti adalah min 11 kali min P-nya itu 2 ya tadi ya. Sebentar. Ya, tadi P-nya itu 2 ya. Maksudnya ya bukan min 2 ya. Tadi ini minnya sebentar. Oke, kita cek dulu tadi ada berarti kan P-nya itu kan katanya 2 ya. P-nya 2, bukan min 2 ya. Sebentar. Jika min 2 itu kan sama dengan ini ya. Min 11P. Ah iya, ini ada minnya lupa nih. Bapak lupa tulis minnya nih ya. Min 11P tambah 4. Nah, berarti ini minus tadi ya. Ada kesalahan. Ini berarti P-nya plus 2 ya, bener ya. Ini harusnya min ya. Harusnya min, berarti ini plus 3/4 atau P-nya 2. Bukan min 2 P-nya ya, tapi 2. Nah, gini. P-nya 2. Min 11 kali 2 kan min 22 tambah 4 min 18. Berarti min 18 dibagi sama berapa nih? Dikuadratin nanti jangan lupa. Bawahnya 36 tambah 16 tambah 25 itu 77. Berarti min 18 per 77 dikali 6, 4, min 5. Ya, seperti itu jawabannya ya. Jadi nggak perlu disederhanakan ya. Itu sudah paling sederhana. Di jawabannya adalah min 18 per 77 kali 6, 4, min 5. Itulah pembahasannya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga sukses ulangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.